Beberapa hari menjelang hari raya, satu fenomena selalu berulang di Indonesia. Toko emas penuh, antrian panjang, aplikasi penjualan emas mendadak ramai, dan media sosial dipenuhi satu saran yang terdengar sangat bijak di permukaan. THR jangan dihabisin, mending beli emas. Kedengarannya masuk akal, bahkan terlihat seperti keputusan finansial yang dewasa. Emas dianggap aman, stabil, tahan krisis, dan selalu naik dalam jangka panjang. Tapi justru di titik inilah masalahnya dimulai. Karena ketika semua orang melakukan hal yang sama pada waktu yang sama, seringkali keputusan itu bukan lagi keputusan investasi, melainkan keputusan emosional yang dibungkus dengan kata bijak. Dan di balik kebiasaan menukar THR menjadi emas setiap bulan puasa, ada satu pertanyaan penting yang jarang dibahas secara jujur. Apakah ini benar-benar langkah finansial yang cerdas, atau justru salah satu momen paling tidak ideal untuk membeli emas? Kita mulai dari sesuatu yang sederhana. Setiap tahun menjelang hari raya, daya beli masyarakat naik secara drastis. Uang tunjangan hari raya mulai cair, bonus mulai masuk, dan tiba-tiba banyak orang merasa punya dana lebih. Fenomena ini bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi hampir di semua negara dengan tradisi bonus tahunan. Dan setiap kali uang tambahan muncul secara massal dalam waktu yang hampir bersamaan, pola konsumsi masyarakat juga ikut berubah. Orang belanja lebih banyak, membeli barang yang sebelumnya ditunda, dan sebagian mencoba mengamankan uangnya dalam bentuk aset. Di Indonesia, aset yang paling populer tentu saja emas. Emas punya reputasi yang sangat kuat di benak masyarakat. Dari dulu sampai sekarang, emas selalu dianggap simbol kekayaan yang nyata. Bukan angka di layar aplikasi, bukan grafik yang naik turun seperti saham, tapi sesuatu yang bisa dipegang, disimpan, dan diwariskan. Orang tua kita sering mengatakan, kalau keadaan benar-benar sulit, emas selalu bisa dijual. Dan memang benar, secara sejarah panjang, emas memang menjadi salah satu penyimpan nilai yang paling konsisten di dunia. Tapi masalahnya bukan di emasnya. Masalahnya ada pada timing. Dalam dunia investasi, timing itu seringkali jauh lebih menentukan daripada sekadar memilih aset yang benar. Lo bisa punya aset terbaik di dunia, tapi kalau lo membelinya di harga yang terlalu mahal, potensi keuntungannya bisa sangat kecil. Bahkan, bisa membuat lo menunggu bertahun-tahun hanya untuk kembali ke titik awal. Dan di bulan puasa hingga menjelang lebaran, kita sering melihat pola yang cukup jelas. Permintaan emas meningkat tajam. Banyak orang membeli emas secara bersamaan, baik itu emas batangan dari perusahaan seperti PT Aneka Tambang Tbk yang dikenal lewat produk Antam, maupun emas perhiasan di toko-toko tradisional. Ketika permintaan meningkat dalam waktu singkat, harga cenderung ikut terdorong naik. Ini hukum ekonomi yang sangat sederhana. Permintaan naik, harga ikut naik. Dan disinilah ironi kecil terjadi. Banyak orang membeli emas saat harganya sedang berada di titik yang relatif tinggi, hanya karena momen THR membuat mereka merasa punya dana ekstra yang harus segera diamankan. Padahal, kalau kita melihat data harga emas dalam beberapa tahun terakhir, fluktuasinya seringkali cukup jelas. Ada periode di mana harga melonjak karena sentimen global, ada periode di mana harga stagnan, dan ada juga fase koreksi di mana harga turun cukup signifikan. Ironisnya, keputusan membeli emas seringkali tidak diambil ketika harga sedang turun, melainkan justru ketika harga sedang ramai dibicarakan. Ini pola yang sama seperti yang sering terjadi di banyak jenis investasi lain. Orang ramai membeli ketika harga sudah naik karena berita tentang kenaikan itu menyebar kemana-mana. Media memberitakan, influencer membicarakan, dan tiba-tiba semua orang merasa harus ikut masuk. Bukan karena analisis yang matang, tapi karena takut ketinggalan. Di dunia finansial, fenomena ini dikenal sebagai herd behavior, perilaku ikut-ikutan. Kita, sebagai manusia, memang punya kecenderungan alami untuk merasa lebih aman ketika melakukan hal yang sama dengan orang lain. Kalau semua orang membeli emas, rasanya keputusan itu pasti benar. Tapi sejarah keuangan global justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Ketika semua orang merasa yakin pada satu aset di waktu yang sama, seringkali itu justru pertanda bahwa harga aset tersebut sudah terlalu panas. Dan ini bukan berarti emas adalah investasi yang buruk, sama sekali bukan. Emas tetap punya fungsi yang sangat penting dalam portofolio keuangan. Ia bisa menjadi lindung nilai terhadap inflasi, alat penyimpan nilai dalam jangka panjang, dan juga diversifikasi dari aset lain seperti saham atau properti. Banyak investor besar dunia tetap menyimpan sebagian kekayaan mereka dalam bentuk emas. Tapi, investor yang berpengalaman jarang membeli emas hanya karena momen emosional seperti bonus tahunan atau euforia musiman. Mereka melihat siklus. Mereka melihat kondisi ekonomi global, kebijakan suku bunga, nilai tukar mata uang, dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi harga emas. Karena harga emas tidak bergerak dalam ruang hampa. Ia sangat dipengaruhi oleh banyak variabel besar. Misalnya, ketika bank sentral di berbagai negara menaikkan suku bunga, biasanya harga emas cenderung tertekan. Karena emas tidak memberikan imbal hasil seperti bunga atau dividen.
Ketika instrumen lain memberikan return yang lebih menarik, sebagian investor akan mengalihkan dananya ke sana. Sebaliknya, ketika dunia diliputi ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, atau krisis keuangan, emas seringkali menjadi tempat pelarian modal. Dalam situasi seperti itu, harga emas bisa melonjak tajam karena banyak orang mencari aset yang dianggap aman. Masalahnya, masyarakat umum jarang memperhatikan faktor-faktor besar ini. Yang terlihat hanya satu hal, harga emas sedang naik. Dan ketika harga naik, muncul satu perasaan yang sangat manusiawi, takut ketinggalan. Akhirnya, banyak orang membeli emas di harga yang sudah tinggi, berharap kenaikan itu akan terus berlanjut tanpa henti. Padahal pasar tidak bekerja seperti itu. Tidak ada aset yang naik lurus selamanya, bahkan emas sekalipun. Kadang setelah fase kenaikan panjang, harga justru masuk periode datar yang sangat lama. Ada orang yang membeli emas di harga puncak, lalu harus menunggu bertahun-tahun hanya untuk melihat nilainya kembali ke titik beli. Secara teori, itu tidak salah, karena emas memang aset jangka panjang. Tapi kalau tujuan awalnya adalah mengamankan THR supaya cepat untung, maka ekspektasi itu seringkali tidak realistis. Ada hal lain yang juga sering diabaikan, spread harga. Ketika lo membeli emas batangan, terutama emas retail seperti Antam, biasanya ada selisih yang cukup signifikan antara harga beli dan harga jual kembali. Artinya, ketika lo baru saja membeli emas, nilai jualnya langsung lebih rendah dari harga beli. Selisih ini bisa cukup besar, tergantung ukuran emas dan kondisi pasar. Jadi, kalau seseorang membeli emas hari ini dengan harapan bisa menjualnya dalam waktu dekat dengan keuntungan, kenyataannya tidak sesederhana itu. Harga emas harus naik cukup jauh hanya untuk menutup selisih tersebut. Dan disinilah banyak orang merasa kecewa. Mereka membeli emas dengan ekspektasi keuntungan cepat. Tapi setelah beberapa bulan, ketika dicek kembali, ternyata nilainya hampir sama atau bahkan sedikit lebih rendah jika dijual kembali. Padahal, sebenarnya emas tidak pernah menjanjikan keuntungan cepat. Emas adalah aset yang bekerja secara perlahan, seperti pohon yang tumbuh diam-diam selama bertahun-tahun. Masalahnya adalah cara kita memperlakukannya. Ketika emas dijadikan solusi spontan setiap kali ada uang lebih, tanpa strategi yang jelas, tanpa memahami siklus harga, tanpa memikirkan tujuan jangka panjang, maka yang terjadi bukanlah investasi yang matang, melainkan keputusan impulsif yang kebetulan berbentuk logam mulia. Dan di bulan puasa, keputusan impulsif sering muncul karena suasana emosional yang khas. Ada perasaan ingin memulai sesuatu yang baik, ingin lebih bijak secara finansial, ingin memanfaatkan momen spiritual untuk memperbaiki hidup. Semua niat itu sebenarnya bagus. Tapi, niat baik tetap butuh logika. Karena pasar tidak bergerak berdasarkan niat baik manusia. Pasar bergerak berdasarkan permintaan, penawaran, likuiditas global, kebijakan moneter, dan psikologi massa yang seringkali tidak rasional. Jadi ketika kita bicara tentang menukar THR menjadi emas, sebenarnya pertanyaannya bukan boleh atau tidak. Pertanyaannya adalah kenapa? Kalau alasannya karena ingin menyimpan nilai dalam jangka panjang, tidak masalah. Bahkan itu bisa menjadi langkah yang cukup bijak. Tapi kalau alasannya hanya karena semua orang sedang melakukan hal yang sama, atau karena takut uang THR habis untuk konsumsi, maka keputusan itu perlu dipikirkan ulang. Ada banyak cara lain untuk mengelola uang tambahan. Sebagian bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga, sebagian untuk dana darurat, sebagian untuk investasi yang sesuai dengan profil risiko kita. Emas bisa menjadi salah satu pilihan, tapi bukan satu-satunya pilihan, dan tentu saja bukan pilihan yang harus dilakukan secara terburu-buru hanya karena momen kalender. Justru, kadang keputusan finansial terbaik adalah keputusan yang diambil ketika orang lain sedang tidak memperhatikannya. Membeli ketika pasar sepi, ketika harga tidak sedang menjadi headline berita, ketika emosi kolektif masyarakat sedang tenang. Karena pada saat itulah harga seringkali lebih rasional. Dan pada akhirnya, yang menentukan masa depan finansial kita bukanlah satu keputusan besar yang dramatis, tapi serangkaian keputusan kecil yang konsisten dan masuk akal. Emas bukan musuh, THR juga bukan masalah. Yang perlu kita waspadai adalah kebiasaan mengambil keputusan finansial berdasarkan euforia sesaat. Karena uang, sekecil apapun jumlahnya, selalu membawa tanggung jawab. Jadi kalau tahun ini lo menerima THR, tidak ada yang salah dengan merayakannya. Gunakan untuk berbagi dengan keluarga, untuk membantu orang tua, untuk memberi hadiah kecil kepada diri sendiri setelah bekerja keras selama setahun. Itu juga bagian dari kehidupan yang sehat. Kalau sebagian dari uang itu ingin lo simpan dalam bentuk emas, silakan saja. Tapi lakukan dengan kesadaran penuh bahwa emas adalah perjalanan panjang, bukan tiket cepat menuju keuntungan. Dan mungkin justru keputusan paling bijak adalah tidak terburu-buru. Mengamati pasar, memahami siklus, belajar sedikit demi sedikit tentang bagaimana uang bekerja di dunia yang semakin kompleks ini. Karena semakin kita memahami cara kerja sistem keuangan,
semakin kecil kemungkinan kita terjebak dalam keputusan impulsif yang terlihat bijak di permukaan. Pada akhirnya, tujuan kita bukan sekedar memiliki emas, saham, atau aset apapun. Tujuan kita adalah memiliki kendali atas keputusan finansial kita sendiri. Dan kendali itu dimulai dari satu hal sederhana: berpikir tenang ketika orang lain sedang terburu-buru. Kalau pembahasan seperti ini menurut kalian bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya ke teman atau keluarga yang mungkin juga sedang memikirkan hal yang sama tentang uang, investasi, dan masa depan finansial. Dan kalau kalian ingin terus mengikuti obrolan-obrolan santai tapi kritis seperti ini, kalian juga bisa subscribe ke channel ini supaya kita bisa terus belajar bersama, pelan-pelan memahami dunia uang dengan kepala yang dingin dan logika yang sehat. Karena di dunia yang penuh kebisingan finansial seperti sekarang, kadang nasihat paling berharga justru datang dari satu hal yang sederhana: berhenti sejenak, berpikir, lalu mengambil keputusan dengan sadar.